Pak Rudiana, pasca kasus ini mencuat lagi setelah filmnya menjadi booming, hanya keluarga Vina yang pertama kali muncul ke publik. Keluarga Eki, dalam artian Pak Rudiana sendiri, yang juga anaknya menjadi korban, tidak muncul ke publik, sehingga pada saat itu keluarga Vina meminta supaya Pak Rudiana juga speak up dong. Ya. Sebetulnya komunikasi dengan keluarga Vina setelah peristiwa ini terjadi gimana sih Pak? Khususnya kan sama-sama nih anggota keluarganya jadi korban. Betul. Kalau komunikasi setelah meninggal, saya baik Mbak, malah sempat saya main ke rumahnya almarhum orang tua Vina. Komunikasi seperti biasa, seperti halnya keluarga yang silaturahmi Mbak. Tapi setelah kasus ini mencuat, emang udah putus komunikasi. Katanya kakak Vina sempat berkirim pesan nih dengan Pak Rudiana. Ada apa enggak? Pesan singkat katanya supaya mau ketemu lah. Karena kan kasus ini jadi mencuat lagi tuh setelah ada filmnya. Tapi sempat kayaknya Pak Rudiana tertutup pada saat itu. Ini gimana? Bukan tertutup. Namun saat itu kan saya belum ada lawyer Mbak ya. Belum ada lawyer. Kebetulan sekarang sudah ada lawyer yang sukarela mendampingi saya. Sehingga saya bisa untuk komunikasi. Untuk komunikasi kaitan perkara ini untuk bisa menyampaikan ke publik. Ya. Kalau bicara soal lawyer yang katanya sukarela Pak, berarti nggak dibayar dong? Betul. Nggak dibayar? Iya, sukarela. Itu gimana bisa caranya ketemu sama si lawyernya? Kebetulan komunikasi dan kita ngobrol ketemu dan kebetulan mereka juga secara ikhlas untuk bantu saya, bantu kami, Pak Pitra sama Bu Elsa, sehingga saya menyebut baik. Ada yang memediasi atau menjembatani pertemuan Pak Rudiana dengan kuasa hukum yang kaliber besar ya, ada nama Bu Elsa Sarif di sana? Nggak ada sih Mbak, nggak ada, kebetulan aja. Kebetulan saya punya nomor Pak Pitra, saya coba kontak Pak Pitra dan beliau mau bantu saya. Oke, jadi Pak Rudiana pertama kali kontaknya Pak Pitra duluan, baru ketemu sama Bu Elsa Sarif karena sama-sama di Perhaki gitu ya Pak ya. Karena Bapak menggandeng mungkin asumsi orang di luar sana menjadi liar. Karena Bapak menggandeng kuasa hukum yang orang tahu lah, kuasa hukum ternama, kuasa hukum yang terkenal. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya kayaknya di-backingin sama orang kuat, orang yang kuat lah dalam tanda kutip. Ini benar Pak? Berbicara orang kuat mungkin lebih saya ke Allah Mbak ya, dibilang hanya Allah. Orang kuat yang dibilang pejabat tidak ada Mbak. Apalagi sosok saya hanya orang biasa, kemudian saya dulu pakat aib tuh yang memang ya pas-pasan Mbak. Pas-pasan, punya kemampuan apa-apa sama sekali. Jadi nggak ada itu ya tudingan soal ini di-backingin sama orang kuat di belakang yang ngelindungin sosok Rudiana? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya Pak ya. Ada juga tudingan nih Pak, klarifikasi juga buat Bapak. Ada orang mengatakan bahwa Eki ini meninggal karena Eki ini diminta oleh ayahandanya untuk jadi mata-mata kenakalan remaja. Baik itu misalkan kasus narkoba ataupun juga mungkin ada kenakalan-kenakalan lainnya begitu. Sehingga Eki ini menjadi korban dari kenakalan remaja itu sendiri hingga akhirnya meregang nyawa. Benar nggak sih Bapak mengorbankan putra Bapak? Itu tudingan buat saya yang cukup sadis Mbak ya. Segimanapun saya tidak akan pernah ngobarin anaknya Mbak. Anak saya anak baik. Anak baik apalagi dituding anak sebagai mata-mata. Dan itu tidak benar Mbak. Itu sama sekali tidak benar. Jadi dalam kesempatan ini Bapak mengatakan bahwa tidak benar ada orang kuat. Tidak benar kalau Eki ini dijadiin mata-mata ataupun cepu oleh bapaknya dalam menjalankan tugas. Oke. Lalu Pak Rudiana, kalau bicara soal tudingan-tudingan ini kan banyak juga. Bukan cuma soal tudingan jadi cepu, bukan cuma soal tudingan bikin BAP ataupun keterangan palsu. Tapi soal yang bersifat personal. Ini lebih sadis lagi Pak. Ada yang mengatakan bahwa ya udah Eki ini sengaja dikorbanin karena Pak Rudiana sudah menikah lagi dan istrinya yang baru tidak suka dengan Eki. Itu kan sadis banget Pak. Gimana menjawab soal ini Pak? Buat saya itu sangat kejam Mbak ya. Karena itu tidak benar sama sekali. Saya sangat sayang sama anak saya, istri saya pun sangat sayang sama anak saya. Jadi kaitan dengan itu nggak ada benar Mbak. Pak Rudiana akhirnya bisa muncul ke publik apa karena ini kan Pak Rudiana ditunggu-tunggu nih 3 bulan akhirnya baru muncul Pak Rudiana ke publik secara langsung. Kalau dulu kan kita cuma dengar kayak statement videonya aja nih dari Pak Rudiana. Muncul akhirnya ke publik, satu karena merasa sudah percaya diri didampingi kuasa hukum, yang kedua atau karena ada faktor lain waktu itu memilih tidak muncul. Faktor lain nggak ada, lebih ke karena sekarang sudah bisa komunikasi dengan lawyer, bisa curhat dan lain-lain, hingga saya muncul dan selalu komunikasi dengan lawyer saya.
Kalau soal misalkan ada juga yang mengatakan bahwa terhambat dengan aturan kantor, itu emang nggak boleh kah untuk seorang polisi yang anaknya menjadi korban kejahatan untuk speak up? Bukan terhambat sih Mbak ya, tapi kan saya anggota polisi aktif yang memang saya sangat patuh sama aturan. Ya. Lebih kayak gini aja, saya muncul karena setelah ada lawyer, saya lebih bisa komunikasi, sehingga apa yang saya sampaikan selalu kami komunikasikan. Pak Rudiana, akhir-akhir ini kita lihat bahwa soal pra-peradilan Peggy Setiawan, Peggy dinyatakan pra-peradilannya diterima. Artinya apa yang sudah diupayakan oleh pihak berwajib, ini status tersangkanya ya sudah harus mulai lagi nih dari awal kalau memang Peggy akan dijadikan tersangka kembali dalam kasus ini. Merespons soal pra-peradilan Peggy yang dikabulkan bagaimana Pak Rudiana? Saya sebagai pelapor tentunya menghormati proses hukum ya Mbak, apapun itu kami menghormati, gitu aja Mbak. Nah, pra-peradilan Peggy ini diterima, kemudian akhirnya membuat terinspirasi, katakanlah Saka Tatal, yang akhirnya juga mengajukan PK. Ya. Tanggapan Bapak soal PK Saka Tatal yang sidangnya masih tengah berlangsung? Kaitan PK itulah mungkin upaya-upaya mereka yang lakukan. Prinsipnya saya tidak terlalu campur, upaya apa mereka silakan mereka lakukan. Tapi saya sampaikan, saya menghormati proses hukum yang ada di Indonesia. Gitu. Lalu ini juga kayaknya nih ya, kalau ada yang mengatakan bahwa kalau PK-nya Saka Tatal diterima, ini bisa jadi berdampak semua terhadap terpidana kasus pembunuhan putra Bapak. Bagaimana Bapak merespon ini? Ada kekhawatirankah merasa bahwa apa yang Bapak perjuangkan selama ini menjadi sia-sia atau bagaimana? Kalau saya selalu yakin, kebenaran itu selalu akan dilindungi Allah Yang Maha Kuasa, Mbak ya. Tentunya apa yang kami lakukan, merasa yakin kalau kami itu benar. Dan saya akan berjuang buat mencari keadilan buat anak saya. Dengan bergulirnya kasus ini kita lihat kan beranak pinak Pak ya, dari satu menuju ke satu kasus dan proses hukum lainnya. Apa langkah hukum yang akan dilakukan oleh Pak Rudiana sendiri berkaitan dengan ini? Langkah hukum katanya sudah mengajukan somasi terhadap Dede ya Pak ya. Apakah ada langkah hukum lainnya lagi yang akan dilakukan? Karena Bapak sempat merasa bahwa di pojokan kondisi psikologis anak Bapak katanya juga sempat terganggu gara-gara peristiwa ini. Kaitan langkah hukum mungkin nanti Mbak bisa nanya ke lawyer saya Mbak, Mas Pitra atau mungkin Pak Ibu Elsa, biar lebih gamblang menjelaskannya. Oke, baik. Ya. Nah satu lagi nih, kita juga penasaran nih Pak, di luar sana tudingan bahwa Eki itu sebenarnya masih hidup loh, yang dimakamkan di makamnya Eki itu bukan Eki. Ya. Responnya gimana Pak menjawab soal ini Pak? Apa benar Pak, jangan-jangan Pak Rudiana tega melakukan hal itu? Saya tuh kadang berpikir, itu orang berpikir seperti apa ya, sampai memfitnah kalau misalkan Eki masih hidup. Karena yang meninggal anak saya, dan saya tahu persis karena saya membesarkan anak dari mulai bayi sampai besar yang pastinya meninggal. Jadi kalau dibilang yang meninggal bukan anak, dari mana mereka berpikirnya? Doh benar yang meninggal anak saya Muhammad Rizky Rudiana. Ya. Oke, Bapak kalau misalkan ada orang yang nanyain, buktiin dong kalau memang itu ternyata adalah jenazah Eki, kemudian dibongkar kuburannya, gimana sih yang Bapak pikirin, yang Bapak rasakan pada saat itu kalau ada orang yang ngomong gitu, berani kuburannya dibongkar lagi gitu? Kalau ada orang berbicara bongkar kuburan, banyak di sosial media ngomong itu, dan bahkan ada salah satu pihak juga pada saat konferensi pers bilang gitu, nanya ke Bapak, berani nggak bikin bongkar kuburannya? Apa jawabannya? Jadi kepentingannya harus jelas dulu ya, karena kan saya pun tetap harus kembali ke dengan keluarga. Kalau kepentingan jelas, memang buat kaitan penyidikan, tentunya bisa kita komunikasikan. Ya. Oke, baik. Artinya apapun yang berkaitan dengan proses hukum ini demi kebenaran, Pak Rudiana tidak akan menghalang-halangi, akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Pak Rudiana, kita ketahui juga bahwa peristiwa ini memang sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Muncul mencuat kembali menjadi perhatian publik 3 bulan belakangan ini. Mulai dari politisi sampai purnawirawan Polri angkat bicara mengenai kasus ini. Nanti kita akan jawab pemirsa, usai jeda berikut.